Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada tahun 1925, saat Belanda masih menduduki Indonesia, di sudut kota yang sepi, tampak seorang pemuda berjalan dengan langkah mengendap-endap di tengah malam. Ia terus menengok ke kanan dan ke kiri, berusaha memastikan tak ada yang memperhatikannya. Wajahnya tampak tegang, ia tampak begitu panik saat melihat dua orang polisi yang sedang berpatroli di depannya. Pemuda itu semakin cemas ketika salah satu polisi mengenalinya. Ternyata, pemuda tersebut adalah buronan kasus pembunuhan keluarga Ernest. Menyadari situasinya, pemuda itu segera mengambil langkah 1000, melarikan diri dengan cepat. Kedua polisi segera mengejarnya. Ketika ia melihat sebuah truk yang sedang melintas, tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat masuk ke dalam truk tersebut. Namun, polisi tetap sigap, mereka langsung melaporkan kejadian itu. Tak berselang lama, truk tersebut dihentikan oleh polisi. Pemuda yang ketakutan itu segera turun dari truk dan kembali berlari. Ia terus berlari sampai melihat sebuah truk barang lain yang lewat. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam bak truk dan bersembunyi. Polisi yang mengejarnya akhirnya kehilangan jejak, sementara truk itu berjalan keluar kota. Truk berhenti di sebuah kedai yang terletak di tempat terpencil. Setelah merasa sudah cukup aman, pemuda itu turun dari bak truk dan memutuskan berjalan kaki. Namun, tak disangka, di tengah perjalanan, ia kembali bertemu dengan polisi. Ternyata, ia sudah ditetapkan sebagai buronan, sehingga polisi di mana-mana terus mencarinya. Pemuda itu kembali berlari, dengan perasaan cemas yang kian memuncak. Ia akhirnya tiba di sebuah hutan yang terkenal angker, terletak di perbukitan yang dikenal akan aura mistisnya. Dari kejauhan, suara sirene polisi terdengar semakin mendekat. Pemuda itu merasa terdesak. Di depannya ada jurang yang curam, dan di belakangnya polisi yang terus mengejar. Dengan perasaan bimbang, ia terus berlari ke dalam hutan, berharap dapat bersembunyi di dalam kegelapan. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang muncul tiba-tiba dari balik pepohonan. Pemuda itu terkejut, tetapi pria tua itu hanya menatapnya dengan pandangan tenang. Pemuda itu mengaku bahwa ia dikejar polisi dan dituduh sebagai pembunuh. Pria tua tersebut terus memperhatikan pemuda itu dengan tatapan menyelidik, lalu tersenyum. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Anom, seorang dukun sakti sekaligus kuncen di hutan angker tersebut. Setelah beberapa percakapan, pemuda yang memperkenalkan dirinya sebagai Sutris akhirnya mengikuti Ki Anom. Setelah berjalan cukup lama melalui hutan yang gelap, mereka tiba di sebuah rumah kayu milik Ki Anom. Malam itu, Sutris dipersilakan untuk beristirahat. Karena begitu lelah, Sutris tertidur dengan cepat. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang aneh. Ia bertemu dengan sosok wanita cantik yang menanyainya tentang maksud kedatangannya ke tempat itu. Sutris hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Wanita itu kembali bertanya, menawarkan kekayaan yang melimpah dengan emas berkilauan di hadapannya. Sutris sempat tergoda, namun ketika ia hendak menyentuh emas tersebut, ia melihat bayangan istrinya yang memohon agar menjauhi godaan itu. Sutris akhirnya menjawab dalam hatinya bahwa ia tidak menginginkan kekayaan, melainkan hanya ingin kembali berkumpul dengan istrinya. Sosok wanita cantik itu tersenyum lembut. Ia memuji Sutris yang tidak serakah dan mempersilakannya untuk pulang. Saat itu, Sutris terbangun dari tidurnya. Suara ayam jantan berkokok mengiringi pagi, dan di depannya, Ki Anom sudah menyiapkan kopi serta singkong rebus untuk sarapan. Sutris memakan singkong yang disuguhkan sambil menceritakan mimpinya semalam kepada Ki Anom. Ki Anom mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menjelaskan bahwa di tempat itu memang ada siluman yang kerap dimanfaatkan oleh orang-orang untuk meraih kekayaan, jabatan, atau kesaktian. Ki Anom bertanya apa yang Sutris minta dalam mimpinya. Sutris menjawab bahwa ia hanya ingin menghindari kejaran polisi dan kembali kepada istrinya. Ki
Ki Anom tersenyum puas mendengar jawaban tersebut. Ia merasa senang bahwa Sutris tidak terjebak oleh godaan kekayaan yang ditawarkan oleh sosok siluman itu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah Ki Anom. Ki Anom segera pergi untuk membuka pintu dan menemui tamunya. Setelah dipersilakan masuk, mereka segera terlibat dalam percakapan yang terdengar serius. Di tengah percakapan yang sedang berlangsung, Sutris melihat orang yang menemui Ki Anom. Matanya terpaku pada sosok tersebut, dan di dalam hatinya ia bergumam, bukankah itu Pak Joyo? Sutris mengenali pria tersebut dengan baik. Pak Joyo adalah seorang pejabat yang terkenal korup dan ambisius. Ia juga dikenal karena kesukaannya pada wanita muda dan memiliki banyak istri. Setelah percakapan itu selesai, Ki Anom tampak mengajak Pak Joyo menuju sebuah gua yang terletak di belakang rumah. Sutris hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, matanya mengikuti setiap gerak mereka. Beberapa saat kemudian, Ki Anom kembali ke rumah sendirian. Sutris, yang masih dipenuhi rasa penasaran, segera menyampaikan pikirannya kepada Ki Anom. Tanpa berkata apapun, Ki Anom hanya tersenyum kecil sebelum menjawab. Ia mengungkapkan bahwa Pak Joyo memang sering datang untuk melakukan ritual demi mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya. Pak Joyo berasal dari desa Melintang, sebuah desa yang terletak tak jauh dari bukit ini. Sutris tahu desa itu. Desa yang subur, di mana seluruh penduduknya hidup bergelimang harta. Namun, di balik kesejahteraan itu, Sutris juga tahu bahwa perilaku warga di sana cenderung menyimpang. Perselingkuhan dan perzinahan sudah menjadi hal biasa. Setiap panen raya, mereka merayakan pesta pora selama seminggu penuh tanpa henti. Melihat Sutris yang tampak terdiam, Ki Anom kembali tersenyum, seolah memahami apa yang dipikirkan oleh pemuda itu. Ia mulai bercerita tentang asal-usul desa Melintang. Desa itu ternyata dibuka oleh ayah Ki Anom bersama temannya, dan pada saat pembukaan desa tersebut, mereka membuat perjanjian dengan siluman yang mendiami hutan angker di bukit itu. Namun, sebagai gantinya, siluman tersebut meminta agar ayah Ki Anom dan keluarganya tinggal di hutan untuk menjaga keseimbangan gaib. Itulah sebabnya Ki Anom, sebagai keturunan, harus tetap tinggal di tempat tersebut. Sutris mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tak menyangka bahwa desa subur itu menyimpan rahasia kelam di balik kemakmurannya. Ia pun bertanya dalam hati siapa yang sebenarnya melakukan perjanjian dengan siluman tersebut. Ki Anom, yang menyadari kebingungan Sutris, segera menjawab bahwa orang yang membuat perjanjian itu adalah ayah dari Pak Joyo, orang yang saat ini tengah melakukan ritual di gua. Ki Anom menghirup kopinya sejenak, lalu melanjutkan ceritanya. Ayah Pak Joyo adalah orang yang meminta kekayaan dan kesuburan tanah desanya kepada siluman tersebut. Perjanjian itu pun disepakati, dengan syarat bahwa ayah Ki Anom harus tetap tinggal di hutan sebagai penjaga gerbang gaib. Sebagai imbalan, ayahnya diberi kesaktian khusus untuk menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Sutris hanya mengangguk-angguk, mencoba mencerna setiap penjelasan Ki Anom. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Ki Anom kembali berbicara. Ia mengingatkan bahwa meskipun perjanjian itu tidak menuntut tumbal dari penduduk desa, akan tiba saatnya ketika generasi ke-10 dari keturunan desa tersebut akan menghadapi kehancuran. Pada saat itu, seluruh garis keturunan yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan mengalami kesulitan besar. Desa yang dulu subur dan makmur akan kembali menjadi tandus dan sepi, persis seperti keadaan awal sebelum ayahnya memulai semuanya di sana. Cerita itu membuat Sutris semakin terhenyak. Ia tak pernah menyangka bahwa kekayaan dan kemakmuran yang terlihat di permukaan ternyata menyimpan malapetaka besar di masa depan. Pada tahun 2021, pagi itu tampak cerah di Jakarta. Seorang mahasiswi terlihat sedang bersiap untuk pergi ke kampusnya. Beberapa buku diambil dari meja, dan dia kemudian memasukkan handphone ke dalam tasnya. Dengan perasaan terpaksa, dia pun melangkah keluar dari kamar kosnya, bergegas menuju parkiran di mana motornya diparkir. Setelah menyalakan motor, dia segera meluncur menuju kampus.
Namun, sesampainya di sana, dia menyadari dirinya terlambat. Di parkiran, seorang gadis menyapanya, membuat mahasiswi tersebut terkejut karena tak menyangka bertemu dengan teman sekelasnya di situ. Dia lalu melihat jam di handphonenya, dan ekspresi wajahnya berubah panik saat menyadari telah terlambat. Kemacetan selama 1 jam yang dia alami di jalan membuatnya kehilangan waktu berharga. Dengan wajah lemas, dia duduk di atas motornya, menepuk jidatnya sendiri. Bayangan menghadapi semester berikutnya dengan dosen yang dikenal keras, jika dia gagal, membuat rasa cemas menyelimuti dirinya. Temannya yang bernama Dinda berusaha menghiburnya dan mengajaknya untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya. Dengan langkah lunglai, mahasiswi itu berjalan bersama Dinda menuju kelas. Di tengah perjalanan, tak disangka dia bertemu dengan sosok yang ditakutinya, seorang dosen bernama Bulani. Dosen itu menanyakan ketidakhadirannya di kelas, membuatnya merasa gugup dan takut. Namun, Bulani hanya menggelengkan kepala sambil memberikan tugas tambahan yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu. Sebuah buku diberikan kepadanya dengan instruksi untuk membaca dan mengerjakan tugas dari halaman tertentu. Mahasiswi itu merasa kebingungan. Sudah 4 semester dia mengulang mata kuliah yang diajarkan oleh Bulani, dan kali ini, dia tak punya pilihan selain menyelesaikan tugas tersebut. Setelah selesai kuliah hari itu, dia langsung pulang ke kos dan mulai mengerjakan tugas yang diberikan. Halaman yang diminta dibaca dibukanya, dan perlahan-lahan, dia mulai mengerjakan soal demi soal dengan tekun. Di tengah kesibukan mengerjakan tugas, sebuah pesan masuk di handphonenya, membuatnya sedikit terganggu. Pesan tersebut berasal dari Dinda. Setelah membacanya dan membalas dengan senyum, dia kembali fokus pada tugas. Waktu terus berjalan hingga akhirnya tugas itu berhasil diselesaikannya dengan perasaan gembira. Hari pun mulai beranjak petang, dan rasa lapar menyergap perutnya. Dia kemudian bersiap untuk pergi mencari makan di kafe langganannya. Sebelum sempat berangkat, telepon dari Dinda masuk lagi. Kali ini, Dinda menanyakan tentang rencana untuk mengikuti program KKN bersama. Sylvie, tanpa berpikir panjang, langsung setuju untuk bergabung dengan kelompok KKN yang terdiri dari beberapa teman lainnya. Mereka berencana untuk menjalankan program KKN di Desa Melintang, sebuah desa yang terdengar menarik bagi Sylvie. Setelah obrolan selesai, Sylvie pun segera pergi ke kafe, menikmati waktu luangnya setelah tugas berat terselesaikan. Hari yang dinanti pun tiba. Pagi itu, di kontrakan Tejo, 6 mahasiswa sudah bersiap untuk berangkat ke Desa Melintang. Mereka menyewa sebuah mobil untuk menempuh perjalanan yang cukup jauh, sekitar 9 jam. Di sepanjang perjalanan, Tejo menjelaskan secara rinci tentang kegiatan yang akan mereka lakukan selama program KKN. Mereka akan berbaur dengan masyarakat setempat dan melakukan kegiatan sosial, terutama di bidang pendidikan. Tejo mengungkapkan bahwa di desa tersebut tidak ada sekolah, dan kelompok KKN mereka berencana untuk menyediakan sarana belajar mengajar bagi anak-anak di sana. Semua anggota kelompok tampak serius mendengarkan penjelasan Tejo, hingga akhirnya mereka tiba di Desa Melintang. Namun, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Desa itu jauh berbeda dari bayangan mereka. Bukannya desa terpencil dan sederhana, desa tersebut justru tampak megah. Banyak kendaraan mewah berlalu lalang, rumah-rumah besar berdiri kokoh, dan penduduknya terlihat kaya raya. Kekayaan yang terpampang di depan mata membuat mereka semua keheranan. Tejo, yang memimpin kelompok, merasa heran dengan pemandangan yang dilihatnya. Dia memeriksa kembali berkas yang dibawanya dan memastikan alamatnya benar. Mereka benar-benar berada di Desa Melintang, namun tempat ini lebih mirip sebuah perumahan elit daripada desa. Rasa takjub masih meliputi mereka semua saat mereka terus melangkah, tak sabar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam program KKN yang tak terduga ini. Hendy mencari rumah kepala desa, dan tak lama kemudian, mereka sampai di sana. Rumah itu tampak begitu kontras dibandingkan dengan kebanyakan rumah di desa.
Rumah kepala desa kecil dan sederhana, dengan sebuah toko kelontong di depannya yang dikelola oleh istri Pak Lurah. Namun, ada sesuatu yang ganjil, toko kelontong itu tak selalu ramai, dan barang dagangannya pun tidak terlalu banyak. Mereka disambut dengan baik oleh Pak Lurah, tetapi Silvi merasa ada yang aneh dengan desa tersebut. Ia memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, ada sesuatu yang menggelitik pikirannya. Dalam kebingungannya, ia berbisik pada Dinda tentang perasaan aneh itu, tetapi suara Pak Lurah yang sedang memberikan pengarahan segera mengalihkan perhatiannya. Setelah mendengarkan penjelasan yang cukup lama dari Pak Lurah, mereka diajak menuju gedung serbaguna di desa tersebut. Pak Lurah juga menjelaskan tentang tata tertib selama mereka tinggal di desa itu. Sebelum memulai kegiatan KKN, Pak Lurah memberi satu pantangan yang harus mereka patuhi. Mereka dilarang bermain di sungai di tempat itu. Pesan itu disampaikan dengan tegas, dan mereka mengangguk sepakat. Sesampainya di gedung serbaguna, mereka semua terpesona melihat betapa megahnya bangunan tersebut, yang sangat kontras dengan kesederhanaan desa itu. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke sebuah rumah kosong di belakang gedung itu. Meskipun rumah itu kosong, kesan mewah tampak jelas dari segala sudutnya. Pak Lurah menutup arahannya dengan pesan untuk banyak berdoa selama mereka tinggal di situ. Setelah berterima kasih kepada Pak Lurah, mereka berenam masuk ke dalam rumah tersebut yang ternyata memiliki banyak kamar. Malam harinya, Silvi bercakap-cakap dengan Dinda, Hendy, dan Heni. Dalam percakapan itu, Silvi kembali mengungkapkan keanehan yang ia rasakan tentang desa tersebut. Heni dan yang lainnya pun setuju bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka mulai mengingat penjelasan Pak Lurah tentang pantangan di desa ini. Menurut Heni, selain dilarang bermain di sungai, Pak Lurah juga menyebutkan larangan untuk mendekati sebuah balai kosong di sudut kampung. Heni bahkan sempat memperhatikan pohon mangga yang terlihat aneh. Saat Heni mencoba mengambil salah satu mangganya, Bu Lurah melarangnya dengan alasan yang tidak jelas. Silvi kemudian mengungkapkan hal lain yang membuatnya merasa aneh. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Lurah, ia memperhatikan orang-orang yang menatap mereka dengan pandangan tajam. Hal itu membuatnya semakin gelisah. Dinda, yang penasaran, bertanya lebih lanjut. Silvi menjelaskan bahwa sejak mereka melewati gapura desa, ia melihat seorang pria tua berdiri di depan gapura. Pria itu tampak seperti petani, menatap Silvi dengan tajam, dan seolah memberi isyarat agar mereka tidak masuk ke desa itu. Namun, anehnya, Heni dan Dinda sama sekali tidak melihat pria yang Silvi maksud. Mereka merasa gapura dan sekitarnya tampak kosong saat mereka melaluinya. Silvi terdiam, merenung dalam kebingungannya. Di tengah percakapan mereka, Tora, Hendy, dan Tejo datang. Mereka mulai merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan keesokan harinya. Tejo memimpin pembicaraan dan menjelaskan detail kegiatan yang akan dimulai pagi itu. Setelah perbincangan panjang, mereka semua beristirahat, bersiap untuk hari esok. Pagi-pagi sekali, suasana rumah mulai hidup kembali. Ketika Tejo dan kawan-kawannya sedang bersiap untuk rapat pagi, mereka dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Tejo segera membuka pintu, dan di depannya berdiri Bu Lurah bersama anaknya yang masih kecil. Bu Lurah membawa rantang berisi makanan pagi untuk mereka. Tejo merasa terkejut sekaligus segan dengan kebaikan Bu Lurah. Ia mengucapkan terima kasih, tetapi tak dapat menyembunyikan rasa herannya ketika Bu Lurah mengatakan bahwa salah satu tugasnya adalah memastikan keselamatan mereka selama di desa. Perkataan keselamatan itu membuat Tejo tertegun. Bu Lurah menjelaskan bahwa Pak Lurah sempat lupa memberikan peringatan tambahan. Selain larangan bermain di sungai, mereka juga dilarang memakan hasil perkebunan desa. Bu Lurah menekankan bahwa mereka tidak boleh mengambil makanan atau hasil kebun dari desa tersebut, itulah sebabnya ia akan mengantar makanan setiap hari untuk memastikan mereka tidak melanggar pantangan. Tejo terheran-heran mendengar hal itu, tetapi ia berusaha menutupi rasa bingungnya. Setelah Bu Lurah pergi, ia kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang semakin penuh tanya.
Tejo segera memasuki rumah dan membawa sebungkus sarapan yang diberikan oleh Bu Lurah kepada teman-temannya. Dengan raut wajah sedikit cemas, ia berkata bahwa makanan itu merupakan pemberian dari warga setempat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa mereka sebenarnya tidak diperbolehkan menyantap buah atau makanan dari desa ini, sesuatu yang lupa dijelaskan oleh Pak Lurah sebelumnya. Dinda yang telah mengetahui larangan tersebut sejak awal, berusaha menenangkan Tejo dan teman-teman lainnya. Ia menyarankan agar mereka tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan, mengingat mereka hanyalah tamu di desa ini. Tejo pun membagi makanan itu kepada teman-temannya, dan tanpa berpikir panjang, mereka segera melahapnya. Tak lama setelah itu, Pak Lurah datang bersama seorang pamong desa. Beliau memperkenalkan seorang sekretaris desa bernama Bu Lasmi, yang akan mendampingi mereka selama kegiatan berlangsung karena dirinya harus menghadiri urusan lain di luar desa. Para mahasiswa menyambut baik pengantar dari Pak Lurah dan segera bersiap untuk menjalankan kegiatan mereka. Setelah kepergian Pak Lurah, Bu Lasmi mengajak mereka untuk menemui tokoh desa serta sesepuh yang ada di sana. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal bagi Heni. Ia merasa Bu Lasmi menatapnya dengan cara yang berbeda, seolah menyiratkan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Perasaan aneh itu terus menggelayuti pikirannya saat mereka berjalan menuju rumah ketua RT. Dalam perjalanan, mereka melewati sekelompok pria yang menatap para gadis di kelompok mereka dengan pandangan yang mencurigakan. Tatapan itu terasa sinis, namun di sisi lain, ada kesan genit yang membuat para mahasiswa merasa tidak nyaman. Sylvie, yang juga merasakan hal tersebut, memberanikan diri bertanya kepada Bu Lasmi. Namun, jawaban yang ia terima hanyalah sebuah senyuman tipis dan peringatan samar bahwa mereka harus lebih berhati-hati. Pernyataan itu justru semakin membuat mereka penasaran, terutama Hendy, yang bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Bu Lasmi tersebut. Rasa penasaran mereka segera terjawab saat tiba di sebuah balai yang berada di salah satu rumah di desa itu. Pemandangan yang mereka saksikan benar-benar di luar dugaan. Seorang gadis muda terlihat sedang bersenggama dengan seorang pria paruh baya tanpa sedikit pun rasa malu. Para mahasiswi terkejut dan spontan menutup mata mereka sambil mengucap istighfar. Sementara itu, Tejo yang merasa jijik hanya bisa menggelengkan kepala, tak habis pikir bagaimana kejadian semacam itu bisa terjadi di tempat terbuka. Bu Lasmi tetap tenang dan menyarankan mereka untuk tidak terlalu memikirkan apa yang telah mereka lihat. Akhirnya, mereka pun sampai di rumah ketua RT. Bu Lasmi mengetuk pintu, dan seorang wanita muda membuka pintu dengan senyum menggoda kepada para mahasiswa. Sylvie, yang sudah merasakan keganjilan sejak memasuki desa ini, kembali merinding. Ia berbisik kepada Dinda, mengungkapkan firasat buruknya, yang ternyata juga dirasakan oleh Dinda. Bu Lasmi meminta izin untuk bertemu dengan Pak Narso, ketua RT di desa itu. Wanita muda tersebut mengangguk dan berjalan menuju kamar yang berada di bagian belakang rumah. Ketika wanita itu pergi, suasana di dalam ruangan terasa semakin menegangkan. Sylvie mencoba menenangkan diri, namun kecurigaannya semakin besar ketika Bu Lasmi tiba-tiba menyarankan mereka untuk banyak berdoa dan selalu berhati-hati selama berada di desa ini. Tak lama kemudian, terdengar suara rengekan manja dari dalam kamar, sebelum akhirnya seorang pria tua keluar dari sana dengan pakaian yang tampak tidak rapi. Pria itu terlihat membetulkan celananya sebelum berjalan ke ruang tamu. Usianya sekitar 50 tahun, dan tatapannya yang tajam memberikan kesan yang tidak menyenangkan. Tejo, yang merasa penasaran, bertanya apakah pria tersebut adalah ketua RT. Bu Lasmi mengangguk, membenarkan bahwa pria itu memang Pak Narso, ketua RT desa tersebut. Pak Narso lalu menerima dokumen yang diberikan oleh Bu Lasmi dan mulai membaca berkas-berkas tersebut. Namun, tatapannya terlihat berbeda saat ia memandang Heni. Ada sorot mata yang terasa lebih tajam dan genit, seolah-olah sedang menilai sesuatu. Setelah membaca dokumen, ia segera menandatanganinya dan menyerahkan kembali map itu kepada Bu Lasmi. Dengan senyum yang penuh arti, ia mengangguk dan membiarkan mereka melanjutkan perjalanan.
Saat hendak meninggalkan rumah itu, Henny tiba-tiba merasa enggan untuk pergi. Tatapannya kosong, dan ia seolah tak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Teman-temannya mulai merasa khawatir, dan Bu Lasmi dengan sigap menggenggam pergelangan tangannya, menariknya keluar dari rumah tersebut. Begitu tersadar, Henny langsung mengikuti langkah teman-temannya dengan kebingungan. Melihat kejadian itu, Bu Lasmi memperingatkan Henny bahwa ia hampir saja terkena pelet dari Pak Narso. Wanita itu kemudian memberikan sebuah gelang benang berwarna biru dan menyuruhnya untuk selalu mengenakannya selama mereka berada di desa itu. Ia menegaskan bahwa sudah terlalu banyak korban dari kalangan mahasiswi yang mengalami hal serupa, dan ia tidak ingin ada kejadian serupa terulang kembali. Setelah peristiwa menegangkan itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan mengelilingi desa. Pemandangan yang mereka lihat kali ini jauh lebih menenangkan. Hamparan sawah yang hijau dan hasil perkebunan yang melimpah membuat mereka terpesona. Tejo bahkan mengungkapkan kekagumannya pada hasil bumi desa ini, menyatakan bahwa buah-buahan yang tumbuh di sini jauh lebih segar dibandingkan dengan yang ia lihat di pasaran. Sylvie memperhatikan salah satu buah mangga yang baru saja dipanen oleh seorang penduduk. Buah itu tampak besar dan ranum, begitu menggoda untuk dicicipi. Matanya tak lepas dari sosok penduduk yang tengah menikmati mangga tersebut, hingga tanpa diduga, orang itu menawarkannya sebuah buah mangga. Sejenak, Sylvie menoleh ke arah Dinda dan Henny. Rasa ragu menyelimuti pikirannya, tetapi penduduk itu tampak begitu ramah. Dinda dan Henny segera memberikan isyarat agar Sylvie tidak menerimanya. Namun, Sylvie merasa sungkan untuk menolak secara langsung. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyampaikan bahwa mereka baru saja makan, berharap alasan itu cukup untuk menghindari tawaran tersebut. Sayangnya, penduduk itu tetap bersikeras, mengatakan bahwa masih banyak buah yang tersedia dan tidak ada salahnya jika ia menerima satu. Kebingungan jelas tergambar di wajah Sylvie. Ia kembali memandang Dinda dan Henny, mencari kepastian. Melihat keraguannya, Bu Lasmi yang sejak tadi mengawasi segera bertindak. Tanpa berkata banyak, Bu Lasmi mengeluarkan sebuah kantong kain dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Sylvie. Dengan isyarat tegas, ia meminta Sylvie memasukkan mangga tersebut ke dalam kantong itu dan mengingatkan agar tidak memakannya. Sylvie mengangguk pelan, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan buah itu. Hari semakin sore ketika mereka akhirnya menyelesaikan kunjungan ke area pertanian yang luas. Sepanjang perjalanan kembali, Bu Lasmi mulai menjelaskan berbagai kejadian aneh yang terjadi di desa itu, termasuk apa yang hampir menimpa Henny. Ia mengungkapkan bahwa sesepuh desa terkadang menumbalkan gadis perawan demi memperoleh kekayaan. Kali ini, Henny hampir saja menjadi korban Pak Narso, ketua RT di desa itu. Mendengar penjelasan itu, para mahasiswa pun terkejut. Bu Lasmi melanjutkan ceritanya, mengisahkan kejadian 2 tahun lalu ketika sekelompok remaja melakukan studi wisata ke desa ini. Salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan selama seminggu, tetapi hasilnya nihil. Bulan demi bulan berlalu, namun gadis itu tetap tidak ditemukan. Akhirnya, pencarian dihentikan, tanpa seorang pun mengetahui bahwa gadis tersebut telah ditumbalkan oleh Pak Narso. Dengan suara lirih, Bu Lasmi menjelaskan bahwa gadis itu dibius dan dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Di sana, ia dipersembahkan kepada sosok gaib untuk disetubuhi. Sejak saat itu, ia benar-benar lenyap dari dunia ini, raganya tak pernah ditemukan. Cerita mengerikan itu membuat suasana semakin mencekam. Tanpa berkata banyak, Bu Lasmi meminta kantong kain yang tadi diberikan kepada Sylvie. Saat kantong itu dibuka, buah mangga yang sebelumnya ranum kini tampak menghitam, menebarkan aura mengerikan. Bu Lasmi menatap para mahasiswa dengan serius, memperingatkan mereka untuk tidak pernah menerima makanan dari penduduk desa ini. Jikapun terpaksa menerimanya, mereka harus segera menyimpannya dalam kantong tersebut agar tidak terkena dampak buruknya. Tatapannya kemudian beralih pada Henny.
Ia kembali menegaskan bahwa gelang biru yang diberikan kepadanya berfungsi untuk menyamarkan kecantikannya agar tidak menjadi incaran Pak Narso. Dengan nada penuh ketegasan, Bu Lasmi mengingatkan Henny untuk tidak melepas gelang itu sebelum meninggalkan desa. Meski masih dalam ketakutan, Henny mengangguk mengerti. Malam semakin larut. Di desa sebelah, seorang pria tua tampak duduk bersila di sebuah tempat angker, tengah melakukan ritual meditasi. Dupa yang dibakar mengeluarkan aroma khas, sementara bibirnya terus merapal mantra-mantra kuno. Tak lama kemudian, sesosok makhluk berwujud wanita cantik dengan selendang merah dan mahkota emas muncul dari kegelapan. Makhluk itu menatap pria tua tersebut dengan tajam, lalu bertanya mengenai alasan pemanggilannya. Dengan suara penuh penghormatan, pria tua itu yang ternyata adalah Ki Wongso menyampaikan bahwa ia ingin mengakhiri perjanjian leluhurnya dengan makhluk tersebut. Keputusan itu sudah bulat. Ia ingin melepas semua ikatan yang telah berlangsung selama 10 generasi. Makhluk itu menyipitkan matanya, menatap Ki Wongso dengan penuh selidik. Ia kemudian tersenyum, seolah tidak percaya dengan keinginan sang dukun. Dengan nada menggoda, ia menawarkan kekayaan, kekuasaan, serta kesempatan untuk menikmati segala kenikmatan dunia. Jika Ki Wongso bersedia mempertahankan perjanjian, ia tidak perlu lagi menumbalkan keluarga atau orang-orang yang disayanginya. Bahkan, kesaktiannya akan meningkat 2 kali lipat jika bersedia membantu makhluk itu mendapatkan lebih banyak budak manusia yang serakah. Namun, Ki Wongso tidak tergoda. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin kembali ke jalan yang lurus. Ia tak ingin lagi menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Kini, satu-satunya keinginannya adalah bertobat kepada Sang Pencipta. Mendengar pernyataan itu, makhluk tersebut tertawa keras, menyatakan bahwa jalan kembali tidak akan semudah itu. Ki Wongso telah terlalu banyak menyesatkan manusia, dan dosa leluhurnya pun begitu besar. Tobat bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Namun, Ki Wongso tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa Sang Pencipta akan selalu memberikan jalan bagi mereka yang ingin kembali. Apapun risikonya, ia siap menanggung akibatnya. Melihat tekadnya yang kuat, makhluk itu akhirnya memberikan satu syarat terakhir. Jika ingin melepaskan ilmu leluhurnya, ia harus menutup portal gaib di desa Melintang pada malam Jumat Kliwon yang jatuh 2 hari lagi, tepat ketika bulan purnama berada di puncaknya. Begitu portal itu tertutup, semua ilmu yang dimilikinya akan lenyap. Namun, ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, usia Ki Wongso tidak akan panjang lagi setelah itu. Tanpa keraguan, Ki Wongso menyatakan kesiapannya. Apapun yang terjadi, ia telah memilih jalannya sendiri. Sosok itu pun menghilang dalam gelap. Ki Wongso perlahan bangkit dari semedinya. Tatapannya menerawang, memikirkan langkah yang harus diambil. Ia sadar bahwa anak-anak itu harus segera meninggalkan desa, tetapi ia masih belum menemukan cara terbaik untuk menyampaikan peringatan tersebut. Berbagai pertimbangan berputar di dalam benaknya, termasuk kepada siapa sebaiknya ia berbicara. Dalam hatinya, ia mempertimbangkan untuk mendatangi Kiai Yusuf, tetapi kemudian ingat bahwa Bu Lasmi juga bisa menjadi perantara yang tepat. Selain itu, ia merasa perlu membebaskan pelajar yang masih terperangkap di alam gaib. Malam itu, tanpa menunda lagi, Ki Wongso bergegas menuju rumahnya, bersiap untuk menjalankan rencana yang telah ia susun. Sementara itu, di tempat lain, Tejo dan kawan-kawannya tengah sibuk menyusun laporan kegiatan yang telah mereka lakukan selama berada di desa tersebut. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, mereka telah berada di desa selama 1 minggu. Semua kegiatan yang mereka jalankan didokumentasikan untuk keperluan laporan, tetapi mereka menghadapi kesulitan dalam membuktikan kontribusi nyata dari pengabdian mereka kepada masyarakat setempat. Dalam perbincangan malam itu, mereka mulai berdiskusi tentang kegiatan yang paling sesuai untuk dilakukan di desa tersebut. Mereka mencoba mengingat kembali apa saja yang masih kurang di lingkungan tempat mereka mengabdi. Setelah beberapa saat berpikir, salah seorang dari mereka mengusulkan untuk mengadakan penyuluhan bagi para petani mengenai pengelolaan hasil bumi.
Usulan lainnya datang dari salah satu anggota kelompok yang menganggap bahwa pendidikan merupakan aspek yang belum banyak tersentuh di desa itu. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar mereka mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak desa yang tidak memiliki akses pendidikan. Tejo yang mendengarkan semua masukan itu tampak berpikir serius. Ia mempertimbangkan berbagai aspek sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk menampung semua usulan tersebut. Sebagai langkah awal, mereka memutuskan untuk menemui Pak Lurah keesokan harinya guna mendiskusikan program yang akan mereka jalankan. Malam itu, mereka mulai menyusun proposal, dan menjelang tengah malam, seluruh dokumen akhirnya selesai disusun. Setelah melewati malam yang cukup melelahkan, mereka pun akhirnya terlelap dalam tidur. Di tempat lain, di balkon lantai 2 rumahnya, Pak Narso duduk sambil menikmati rokoknya. Wajahnya tampak dipenuhi lamunan, dan sesekali, senyum tersungging di bibirnya. Tanpa ia sadari, istrinya datang membawa segelas minuman. Ia tampak terkejut ketika istrinya mengamati ekspresi wajahnya dengan penuh tanya. Sang istri menduga bahwa suaminya masih belum merasa puas dengan perempuan yang ia incar tadi pagi. Namun, dengan nada tenang, Pak Narso berusaha mengalihkan pembicaraan, menyebutkan bahwa dirinya hanya merasa bahagia karena hasil panen yang melimpah. Sang istri yang mendengar jawaban itu terdiam sejenak. Meskipun ia tidak memperpanjang percakapan, nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Tanpa berkata-kata lagi, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Narso yang kembali larut dalam lamunannya. Tatapan matanya mengarah ke kejauhan, membayangkan gadis yang telah menarik perhatiannya sejak pagi tadi. Dengan penuh keyakinan, ia mulai merapalkan mantra sambil mengikat kain mori pada sebuah benda di depannya. Saat itu juga, di tempat lain, Heni tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bayangan Pak Narso terus muncul dalam pikirannya, seolah membayanginya tanpa henti. Bahkan dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri bersama pria itu dalam keadaan yang membuatnya merasa risih. Ia terbangun dengan tubuh yang berkeringat, dan ketika ia memeriksa dirinya, ia terkejut mendapati pangkal pahanya yang terasa basah. Rasa takut dan kebingungan melanda dirinya, namun di saat yang sama, dorongan yang tak bisa ia kendalikan muncul dalam benaknya. Dalam keadaan setengah sadar, Heni bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan keluar. Kakinya melangkah perlahan menuju rumah Narso, tanpa bisa dikendalikan oleh kesadarannya sendiri. Udara malam yang dingin tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berjalan hingga mendekati rumah itu, namun tiba-tiba, sesosok anak kecil menghadangnya. Sosok itu tampak seperti seorang pelajar yang mengenakan seragam sekolah. Dengan wajah serius, anak tersebut berusaha menghentikan langkah Heni. Seketika, kesadaran Heni pulih, dan ia tersentak melihat sekelilingnya. Ketika ia hendak mencari sosok anak kecil itu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menjauh dan kembali ke tempatnya menginap. Sesampainya di sana, Sylvie, Tora, dan Hendy telah menunggu dengan wajah penuh kecemasan. Mereka telah menyadari ketidakhadirannya dan merasa khawatir akan keadaannya. Wajah Heni tampak pucat, dan napasnya masih memburu. Mereka meminta Heni untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Heni akhirnya mengungkapkan apa yang ia alami. Ketiga temannya terkejut mendengar ceritanya. Mereka sulit mempercayai bahwa Heni terus-menerus membayangkan Narso dalam pikirannya. Terlebih lagi, kejadian itu terasa sangat janggal, mengingat bahwa selama ini Heni tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada pria itu. Rasa takut kembali muncul di benak mereka. Tora yang mendengar cerita itu teringat kembali akan kisah yang pernah disampaikan oleh Bu Lasmi. Dalam benaknya, ia mulai berpikir bahwa kemungkinan besar, anak kecil yang menghentikan langkah Heni tadi adalah salah satu anak yang hilang di desa ini. Meskipun mereka belum bisa memastikan hal tersebut, mereka sadar bahwa Heni berada dalam bahaya. Mereka pun memutuskan untuk berjaga sepanjang malam.
Sylvie mengajak Henny untuk tidur bersamanya agar ia tidak mengalami kejadian aneh lagi, sementara Tora dan Hendy tetap terjaga untuk memastikan keadaan tetap aman. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, dan ketakutan semakin menyelimuti mereka semua. Keesokan harinya, Henny merasakan sinar yang begitu menyilaukan. Perlahan, ia membuka matanya, lalu tersentak ketika menyadari bahwa hari sudah siang. Kepanikannya semakin bertambah saat teringat ada kegiatan yang harus ia hadiri hari ini. Berusaha bangun dari tempat tidur, ia merasakan tubuhnya begitu berat, seakan seluruh tenaganya menghilang. Pandangannya menyapu seluruh isi kamar yang tampak sepi, dan dengan berat hati, ia menyadari bahwa dirinya harus menghadapi hari ini sendirian. Di meja dekat tempat tidurnya, terlihat sebungkus nasi yang langsung menarik perhatiannya. Rasa lapar yang tak tertahankan membuatnya segera mengambil dan menyantapnya tanpa pikir panjang. Saat masih menikmati makanan, tiba-tiba Dinda masuk ke kamarnya dan langsung menghampirinya. Dinda tampak lega melihat Henny sudah bangun. Ia menyampaikan bahwa tadi malam Sylvie sempat bercerita tentang kejadian aneh yang dialami Henny tidur sambil berjalan. Henny mengakui bahwa ia memang merasa aneh sejak semalam, dan hingga kini tubuhnya masih terasa lemas. Ia pun menduga bahwa hal ini disebabkan oleh mimpi buruk yang dialaminya semalam. Saat Dinda menanyakan tentang mimpi buruk tersebut, ekspresi wajah Henny berubah, mencerminkan perasaan malu dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia pun mulai menceritakan pengalaman aneh yang dialaminya dalam tidurnya. Dinda yang mendengarnya tampak terkejut, nyaris tidak percaya dengan apa yang diceritakan Henny. Dalam mimpinya, Henny merasa seolah kehilangan kendali atas tubuhnya. Semakin ia berusaha melawan, semakin sulit baginya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Namun, yang lebih mengerikan adalah sosok gadis remaja yang muncul dalam mimpinya. Gadis itu memiliki wajah pucat dengan beberapa luka lebam di tubuhnya, masih mengenakan seragam sekolah yang kotor dan lusuh. Henny yakin bahwa ia melihatnya dengan jelas. Namun, ketika ia tersadar dari mimpi itu, sosok gadis tersebut telah menghilang. Dinda tiba-tiba teringat cerita yang pernah disampaikan oleh Bu Lasmi. Dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya kepada Henny di mana ia melihat gadis itu dalam mimpinya. Henny mencoba mengingat-ingat, hingga akhirnya ia menyadari bahwa gadis itu muncul di dekat pohon beringin besar yang terletak tidak jauh dari rumah Pak Narso. Pemikiran aneh mulai bermunculan di benak Dinda. Ia mempertanyakan apakah hilangnya gadis yang diceritakan dalam desas-desus desa memiliki keterkaitan dengan Pak Narso. Namun, tanpa bukti yang jelas, ia hanya bisa menyimpan kecurigaannya dalam hati. Sementara itu, di ruang kerja Pak Lurah, Sylvie dan Bu Lasmi sedang berdiskusi mengenai proposal yang diajukan. Pak Lurah tampak serius membaca kedua proposal tersebut sebelum akhirnya menghela napas. Ia mengakui bahwa proposal yang diajukan sangat baik, tetapi sulit untuk direalisasikan di desa mereka. Pak Lurah kemudian menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu, pemerintah sempat merencanakan pembangunan puskesmas di desa ini. Namun, sejak awal, tidak ada warga yang mau berobat ke sana. Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, tetapi masyarakat tetap menolak. Bahkan, pernah ada satu warga yang mencoba berobat, tetapi penyakit yang banyak terjadi di desa ini ternyata bukan berasal dari penyebab medis biasa. Akibatnya, seluruh tenaga kesehatan mengundurkan diri, bangunan puskesmas pun dibiarkan kosong hingga akhirnya hancur. Sylvie hanya bisa terdiam mendengar penjelasan tersebut. Pak Lurah yang masih berpikir keras akhirnya menutup kedua map yang telah ia baca. Bu Lasmi kemudian mengusulkan agar kegiatan pengabdian mahasiswa diadakan di desa sebelah, mengingat banyak anak putus sekolah di sana. Jika proposal ini ditolak sepenuhnya, para mahasiswa bisa gagal dalam menyelesaikan tugas akademik mereka. Pak Lurah akhirnya setuju dan berjanji akan mempertimbangkannya lebih lanjut serta mencoba menemui pejabat desa sebelah. Setelah pertemuan itu, Sylvie kembali ke kosnya, sementara Tejo, Tora, dan Hendy tengah berkeliling desa untuk mengamati aktivitas masyarakat. Mereka menyaksikan berbagai kegiatan pertanian yang berlangsung.
Saat berjalan-jalan, Hendy, yang dikenal memiliki wajah paling tampan di antara mereka, mulai dilirik oleh seorang wanita muda yang sedang memanen. Wanita itu memiliki paras yang begitu cantik, dan ketika Hendy melintas, ia bahkan memanggilnya dengan nada genit. Hendy yang terkejut hanya bisa saling pandang dengan Tora, seakan tidak percaya dengan situasi yang sedang terjadi. Tora yang penasaran mencoba memastikan apakah wanita itu benar-benar menyapa mereka atau hanya kebetulan. Setelah melihat isyarat dari wanita tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk mendekatinya. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika seorang pria tua mencegah mereka. Orang tua itu menatap tajam ke arah Hendy sebelum memperingatkan agar mereka tidak mendekati wanita tersebut. Rupanya, wanita itu adalah selir Pak Narso, salah satu sesepuh desa ini. Belum sempat mereka mencerna peringatan tersebut, tiba-tiba Pak Narso muncul dengan wajah penuh amarah. Pak Narso langsung menghardik Hendy dan Tora, menuduh mereka mencoba merebut selirnya. Hendy yang sejak tadi diam akhirnya membuka suara. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia sadar dirinya tidak sekaya Pak Narso, tetapi jelas bahwa wanita itu sendiri yang menunjukkan ketertarikannya padanya. Ia juga menambahkan bahwa harta tidak bisa membeli perasaan seseorang. Mendengar ucapan tersebut, Pak Narso semakin murka. Dengan penuh emosi, ia mengayunkan tangannya hendak menampar Hendy. Namun, dengan sigap, Hendy menangkisnya. Ia dengan tenang menyatakan bahwa ia akan menghormati Pak Narso selama dirinya juga tidak dihina seperti itu. Tejo dan pria tua yang tadi memperingatkan mereka segera berusaha meredakan ketegangan. Tejo menegur Hendy dengan nada marah, mengingatkan bahwa mereka hanyalah tamu di desa ini dan tidak seharusnya mencari masalah. Pak Narso yang masih dipenuhi amarah akhirnya pergi dengan tatapan penuh ancaman kepada Hendy. Setelah kejadian itu, Tejo, Hendy, dan Tora berjalan menjauh dari tempat tersebut. Sepanjang jalan, Tejo terus mengomeli Hendy, menekankan bahwa mereka harus menjaga sikap karena berada jauh dari rumah. Namun, Hendy hanya menanggapi dengan santai, seolah tidak terlalu peduli dengan situasi yang baru saja terjadi. Tora pun ikut mengingatkan Hendy agar lebih berhati-hati, mengingat mereka tidak mengenal sepenuhnya aturan dan kebiasaan di desa ini. Hendy hanya terdiam, mendengarkan nasihat kedua temannya tanpa banyak bicara. Tora, Tejo, dan Hendy terus melangkah menuju kos mereka, namun semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jalan yang mereka tempuh terasa asing, seolah mereka belum pernah melewatinya sebelumnya. Hendy mengernyitkan dahi, merasa ada yang ganjil, sementara Tejo menghentikan langkahnya dan mulai mengamati sekeliling. Rasa cemas mulai menyelimuti mereka ketika menyadari hari semakin sore dan bayangan senja mulai memanjang di tanah. Di kejauhan, sebuah bangunan tua berdiri di tepi sungai, tampak lusuh dan terbengkalai. Namun, perhatian mereka segera teralihkan ketika melihat seseorang yang tak asing bagi mereka. Tanpa berkata-kata, mereka saling menatap dengan raut penuh tanya. Di sana, seorang wanita yang mereka kenali sebagai istri Pak Narso melangkah menuju gubuk tersebut, membawa sebungkus makanan di tangannya. Keraguan menyelimuti mereka. Pesan Pak Lurah untuk tidak mendekati area tersebut masih terngiang di benak mereka. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengawasi gerak-gerik wanita itu. Tak lama kemudian, wanita itu keluar dengan membawa piring kosong, seolah baru saja memberikan makanan kepada seseorang di dalam gubuk itu. Hendy, yang semakin tak bisa menahan keingintahuannya, mulai bergerak perlahan mendekati gubuk. Tejo dan Tora berusaha mencegahnya, namun langkah mereka terhenti saat Hendy mengintip dari celah kayu yang berlubang. Wajahnya menegang saat menyaksikan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dalam ruangan yang gelap itu, seorang gadis remaja tampak dalam kondisi mengenaskan. Tangan dan kakinya dipasung, dengan tatapan kosong seolah jiwanya telah terenggut. Mereka terkejut. Gadis itu masih mengenakan pakaian sekolah, meskipun tampak lusuh dan berdebu. Tejo mengingat sebuah cerita lama dari Bu Lasmi tentang seorang gadis yang menghilang 2 tahun lalu.
Kecurigaan mulai menyeruak di benaknya. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba melepaskan ikatan yang membelenggu gadis itu, tetapi usaha mereka sia-sia. Ketegangan semakin memuncak ketika sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Sosok pria tua berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata tajam. Ketakutan melintas di wajah mereka, namun pria itu justru mengangguk perlahan, seolah memahami apa yang sedang mereka lakukan. Tanpa perlawanan, pria itu meminta bantuan mereka untuk membebaskan gadis tersebut. Dengan cepat, mereka bekerja sama untuk memutuskan ikatan yang membelenggunya. Setelah berhasil, pria itu menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra sebelum akhirnya mengajak mereka pergi dari tempat itu. Mereka berjalan dalam diam menembus kegelapan malam menuju desa sebelah. Hendy menggendong gadis itu, sementara Tora membawa tasnya yang masih berisi buku-buku pelajaran. Anehnya, perjalanan mereka berlangsung tanpa gangguan, seolah tak seorang pun menyadari kepergian mereka. Sesampainya di rumah pria tua itu, mereka disambut dengan kehangatan yang terasa kontras dengan ketegangan yang baru saja mereka alami. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Wongso. Dalam percakapan yang berlangsung di ruangan sederhana, Ki Wongso menjelaskan bahwa ia telah lama mencari gadis tersebut. Namun, gadis itu masih terjebak di antara dua dunia, dan jiwanya belum sepenuhnya kembali. Suara Ki Wongso terdengar semakin serius saat ia mengungkapkan rahasia kelam tentang desa yang mereka tinggali selama ini. Mendengar penjelasan Ki Wongso, wajah mereka seketika pucat. Desa yang selama ini mereka anggap sebagai lokasi KKN ternyata memiliki sejarah yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Ritual perjanjian gaib yang telah berlangsung bertahun-tahun akan segera mencapai puncaknya. Ki Wongso memperingatkan mereka bahwa pada malam Jumat Kliwon, batas antara dunia manusia dan alam gaib akan terbuka, dan semua penduduk asli desa itu akan diambil sebagai budak di dunia lain. Ketakutan melanda mereka. Tidak ada pilihan lain selain segera meninggalkan desa sebelum segalanya terlambat. Ki Wongso meyakinkan mereka bahwa keselamatan adalah prioritas utama, dan mereka harus segera memberitahu teman-temannya untuk berkemas dan pergi dari desa itu sebelum matahari terbenam keesokan harinya. Sementara itu, di kos, Sylvie dan Dinda mulai merasa cemas. Tejo, Tora, dan Hendy belum juga kembali. Mereka mencoba menghubungi mereka, namun usaha itu berujung pada kegagalan. Kekhawatiran semakin bertambah saat suara rintihan pelan terdengar dari kamar Henny. Dinda segera berlari menuju kamar itu dan mendapati Henny tengah meracau dalam tidurnya. Suaranya terdengar samar, namun nama Pak Narso terus disebut-sebut dengan nada seolah merindukan seseorang. Dinda dan Sylvie saling berpandangan dengan wajah bingung. Keringat dingin membasahi tubuh Henny, dan saat mereka berusaha membangunkannya, Henny terbangun dengan wajah pucat dan ketakutan. Ketika ia menceritakan mimpinya, suara ketakutan memenuhi ruangan. Ia merasa ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam mimpi itu, sesuatu yang sangat gelap dan menyeramkan. Belum sempat mereka mencerna situasi, pintu kos tiba-tiba terbuka dengan keras. Tejo, Tora, dan Hendy masuk dengan napas tersengal-sengal. Wajah mereka penuh kepanikan, seolah baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan. Tanpa membuang waktu, mereka segera meminta semua orang untuk berkemas. Kebingungan melanda Dinda dan Sylvie. Permintaan mendadak itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Namun, melihat ekspresi ketiga teman mereka yang begitu serius, mereka menyadari ada sesuatu yang benar-benar salah. Hendy kemudian mengeluarkan sebuah dokumen yang menunjukkan data penduduk desa. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan fakta mengejutkan, sejak tahun 1996, tidak ada lagi kelahiran di desa itu. Mereka semua membisu. Rasa takut semakin merayapi hati mereka. Tanpa banyak tanya lagi, mereka segera mengemasi barang-barang. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Mereka harus pergi sebelum semuanya terlambat. Setelah berkemas, mereka segera menuju rumah Pak Lurah untuk berpamitan. Di sana, mereka bertemu dengan Ki Wongso, yang menatap Sylvie dengan tajam.
Sylvie sempat bergumam dalam hati, merasa seperti pernah melihat orang itu sebelumnya. Rupanya, Pak Lurah dan keluarganya juga tengah bersiap untuk meninggalkan desa. Istri serta anak-anaknya telah bersiap, wajah mereka penuh kecemasan. Pak Lurah menjelaskan bahwa mulai esok, kegiatan mereka harus berpindah ke desa sebelah. Namun, setelah berdiskusi dengan Ki Wongso, untuk sementara waktu mereka akan tinggal di rumah pria tua itu. Ki Wongso kemudian melangkah mendekati Heni tanpa sepatah kata pun. Tangannya perlahan menyentuh dahi gadis itu. Seketika, Heni berteriak kepanasan, tubuhnya meronta seakan berusaha menyingkirkan tangan pria tua tersebut. Dinda dan Sylvie yang panik segera hendak menolong, tetapi Bu Lurah menghentikan mereka dengan suara lembut, meminta agar membiarkan Ki Wongso menghilangkan pengaruh sihir yang mengikat tubuh Heni. Jeritan histeris terus keluar dari mulut Heni hingga akhirnya ia pingsan. Ki Wongso segera melangkah keluar dan menghentakkan tangannya ke tanah. Sebuah ledakan terdengar keras, diiringi asap hitam yang membubung dari tanah. Setelah ritual itu selesai, ia kembali menemui para mahasiswa dan memberitahu mereka bahwa sihir di tubuh Heni telah berhasil dihilangkan. Dengan nada serius, ia mengingatkan bahwa Heni hampir dijadikan tumbal, sama seperti seorang pelajar yang hilang 2 tahun lalu. Pernyataan itu membuat Tejo dan kawan-kawan semakin panik. Mereka segera berpamitan dan membawa Heni yang masih pingsan. Bersama Ki Wongso dan keluarga Pak Lurah, mereka bergegas meninggalkan desa, sementara Pak Lurah masih harus mencari salah satu kerabatnya di desa tersebut. Di tempat lain, Narso tengah merintih kesakitan di sebuah ruangan gelap. Dadanya terasa sesak, seperti ditikam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia menggertakkan giginya, marah karena ada yang telah membantu gadis itu melarikan diri. Dengan penuh emosi, ia mengumpulkan peralatan ritual yang berserakan, matanya menyala penuh amarah. Meski tubuhnya terasa lemah, ia tidak akan menyerah. Baginya, para mahasiswa itu harus menjadi miliknya. Sejenak ia berpikir, hingga akhirnya menyadari bahwa name tag Heni masih ada di tangannya. Di sana, tertera foto gadis itu. Dengan keyakinan penuh, ia kembali menata peralatan ritual dan mulai mengirimkan ilmu hitam untuk menarik Heni kembali ke dalam kekuasaannya. Setelah ritual selesai, seulas senyum kepuasan terukir di wajahnya. Tanpa membuang waktu, ia keluar dari ruangan ritual dengan perasaan puas. Keesokan harinya, Sylvie tersentak kaget ketika mendapati kamar Heni kosong. Teman-temannya segera dikumpulkan, dan mereka memutuskan untuk berpencar mencarinya. Tejo dan Hendy memutuskan kembali ke desa Melintang, sementara yang lain berkeliling kampung. Hari semakin petang, tetapi usaha mereka sia-sia. Tidak ada seorang pun yang melihat keberadaan Heni. Di tempat lain, Heni perlahan tersadar dari pingsannya. Matanya yang masih sayu berusaha menangkap sekelilingnya, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Ia merasa berada di tempat yang asing dan angker. Ingatannya melayang pada saat terakhir ia berada di dekat rumah Pak Narso. Namun, suasana di sini sangat berbeda, mencekam dan dipenuhi aura jahat. Saat ia mencoba bangkit dan melangkah keluar, sesosok makhluk mengerikan menghadangnya. Sosok itu memiliki tubuh manusia tetapi berkepala kerbau. Terdengar suara berat dan mengancam, memberitahu bahwa dirinya akan dijadikan budak selamanya. Dengan kasar, makhluk itu mengayunkan cemetinya, menimbulkan suara menggelegar yang menusuk telinga. Heni yang ketakutan segera berlari, mencoba menghindari makhluk menyeramkan itu. Namun, suara-suara lain mulai bermunculan, pasukan makhluk itu dikirim untuk mengejarnya. Dalam pelariannya, Heni menemukan tempat persembunyian di balik pepohonan lebat. Ia mengatur napasnya yang tersengal, berusaha menenangkan diri. Ketakutan menyelimutinya, tetapi ia tahu bahwa mengeluarkan suara hanya akan membuatnya ketahuan. Saat sedang mengintip dari persembunyiannya, ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Ketakutan melanda, tetapi ketika ia menoleh, ia melihat sosok seorang gadis yang pernah mencegahnya mendatangi rumah Pak Narso. Gadis itu memberi isyarat agar tetap diam, lalu mengajaknya pergi.
Dengan hati-hati, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menghindari kejaran makhluk-makhluk mengerikan itu. Mereka akhirnya sampai di sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Begitu masuk ke dalam, mereka menghela napas panjang. Gadis itu kemudian memberikan segelas air pada Henny. Namun, sebelum Henny sempat meminumnya, ia memperingatkan agar membacakan doa terlebih dahulu. Setelah mengucapkan terima kasih, Henny bertanya tentang siapa dirinya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mila. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kisah kelam yang dialaminya. Beberapa tahun lalu, ia datang ke desa ini dalam rangka studi wisata. Awalnya, segalanya terasa menyenangkan, sawah yang hijau, kebun yang subur, serta buah-buahan yang ranum. Namun, semuanya berubah ketika ia tiba di sebuah ladang misterius. Saat sedang mengamati tanaman di sana, tiba-tiba ia merasa ada yang membekapnya. Kesadarannya menghilang, dan ketika terbangun, ia sudah berada di dalam sebuah penjara gelap. Sejak saat itu, kehidupannya berubah menjadi neraka. Mata Mila berkaca-kaca saat melanjutkan ceritanya. Ia telah lama terjebak di tempat mengerikan ini, dipaksa bekerja tanpa henti. Rasa rindunya pada ibunya semakin dalam, dan keinginannya untuk pulang semakin besar. Henny merasakan kepedihan yang sama, tetapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sebuah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Suara lantunan doa menggema di seluruh tempat itu, menciptakan gempa kecil dan angin kencang yang bertiup tanpa henti. Tiba-tiba, pintu gubuk itu terbuka dengan keras. Dari balik pintu, muncul sesosok wanita cantik dengan mahkota emas yang berkilauan. Tatapan matanya tajam, penuh kemarahan. Mila yang ketakutan segera bersembunyi di belakang Henny. Suasana semakin mencekam, dan suara doa semakin nyaring. Angin bertiup lebih kencang, mengguncang gubuk hingga terasa goyah. Sosok wanita itu menatap mereka dengan penuh amarah, seakan ingin mengusir mereka dari tempat itu. Guncangan semakin hebat, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan segera terjadi. Mila dan Henny bergegas meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba, sosok tersebut memegangi tangan Henny. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melepaskan gelang tali yang melingkar di pergelangan tangannya, seolah memberikan sesuatu yang tak kasat mata. Dengan suara lantang, sosok itu memerintahkan mereka untuk segera pergi. Di tengah gempa yang semakin kuat dan angin yang berhembus kencang, Mila dan Henny berlari meninggalkan tempat tersebut. Di sepanjang perjalanan, pemandangan mengerikan terbentang di hadapan mereka. Banyak orang yang dibelenggu dan dipaksa menjalani siksaan yang begitu kejam. Ada yang tubuhnya dijadikan jembatan, ada yang menarik kereta kencana, dan ada pula yang terus-menerus dipaksa bekerja tanpa henti. Rintihan kesakitan serta tangisan pilu menggema di seluruh tempat itu, menambah kesan menyeramkan yang sulit dihapus dari ingatan. Saat Henny menoleh, sebuah cambuk menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya tersungkur ke tanah. Rasa perih menjalar dari luka yang menganga di tangannya, darah segar mengalir perlahan. Mila segera membantunya bangkit, sementara suara teriakan dari sosok tinggi besar terdengar menggema, memperingatkan mereka agar tidak ikut campur. Meski menahan sakit, mereka kembali berlari dengan sekuat tenaga. Gempa semakin dahsyat. Tanah yang mereka pijak mulai retak, memperlihatkan kobaran api yang menyala dari bawahnya. Ketakutan menguasai mereka, namun mereka tidak berhenti berlari. Di kejauhan, cahaya putih yang menyilaukan muncul. Berdiri di sana, seorang wanita yang mereka kenali, Bu Lasmi, melambai ke arah mereka. Ia meminta mereka segera berlari ke arahnya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Mila dan Henny berusaha mencapai cahaya tersebut. Gempa terus mengguncang, dan tanah di belakang mereka mulai amblas, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Setelah perjuangan yang terasa begitu panjang, akhirnya tubuh Henny melemah dan pandangannya menggelap. Ia jatuh terkapar, tidak lagi sanggup melanjutkan pelarian. Sementara itu, di depan gerbang desa Melintang, Hendy dan Tejo tengah berusaha menyadarkan Henny yang pingsan. Desa itu kini diselimuti kabut hitam yang pekat.
Kabut itu begitu cepat menyebar, membuat sebagian besar warga tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka yang mencoba lari akhirnya terkapar di jalanan, kehilangan nyawa karena racun dari kabut tersebut. Di tempat lain, Ki Wongso bersama 2 orang kiai berdiri dengan tegap, membaca doa dan mantra untuk mengatasi kekuatan jahat yang menyerang desa. Dengan sekuat tenaga, Ki Wongso menancapkan sebuah tongkat kayu berwarna emas tepat di gerbang desa Melintang. Seketika, cahaya putih menyilaukan terpancar dari tongkat itu, diikuti oleh ledakan dahsyat yang mengguncang tanah. Dampak dari ledakan tersebut begitu besar hingga menyebabkan tanah di desa itu amblas, terkubur oleh longsor dari tebing di atasnya. Suara gemuruh menggema ke seluruh penjuru, dan dalam sekejap, desa Melintang lenyap dari permukaan bumi. Cahaya putih yang menyilaukan perlahan menghilang, meninggalkan pemandangan yang kini telah berubah menjadi daratan kosong yang sunyi. Ki Wongso tersenyum lega, merasa beban yang selama ini ia pikul telah terangkat. Namun, tubuhnya tidak mampu lagi bertahan. Ia terjatuh, tubuhnya melemah karena telah mengerahkan seluruh tenaganya. 2 kiai yang bersamanya segera memberikan pertolongan. Di sisi lain, Heni akhirnya sadar. Perlahan, ia membuka matanya dan melihat kelima temannya berdiri di sekelilingnya. Rasa lega menyelimuti mereka saat melihat Heni telah kembali dalam keadaan selamat. Dinda segera memeluknya, penuh dengan kehangatan persahabatan yang begitu tulus. Namun, di balik rasa syukur itu, Heni mulai mencari sesuatu yang terasa hilang. Ia tidak melihat Mila, gadis yang bersamanya saat berusaha melarikan diri. Ia juga tidak melihat Bu Lasmi, orang yang telah menunggunya di gerbang desa. Pertanyaan mulai bermunculan dalam benaknya. Dengan suara pelan namun penuh kebingungan, ia bertanya kepada teman-temannya mengenai keberadaan Bu Lasmi. Namun, tak seorang pun yang melihat sosok tersebut saat mereka berusaha menyelamatkan Heni. Rasa cemas mulai menjalari dirinya. Pikirannya kemudian beralih kepada Mila. Dengan wajah penuh harap, ia bertanya tentang keberadaan gadis itu. Namun, pertanyaan itu hanya dijawab dengan kebingungan. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenal atau bahkan melihat Mila sebelumnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Heni bangkit dan berjalan tertatih-tatih, mencari keberadaan Mila. Namun, sejauh matanya memandang, ia tidak menemukan gadis itu dimanapun. Suasana hatinya semakin tidak menentu, seolah ada sesuatu yang hilang, namun ia tidak tahu harus mencari kemana. Tak lama setelah itu, Ki Wongso yang tengah memulihkan tenaganya meminta mereka semua untuk pulang. Ia meyakinkan bahwa ia dan para kiai akan segera menyusul setelah menyelesaikan beberapa urusan. Akhirnya, mereka memutuskan kembali ke tempat kos yang kebetulan berada di dekat rumah Ki Wongso. Saat melewati rumah tersebut, sebuah kejutan menanti Heni. Ia melihat seorang gadis berdiri bersama Pak Lurah dan salah satu sesepuh desa. Tanpa ragu, ia segera berlari mendekat. Gadis itu adalah Mila. Heni merasa lega dan bahagia, serta langsung memeluknya erat. Mila, dengan air mata yang mengalir di pipinya, mengucapkan rasa terima kasih yang begitu dalam. Ia tidak menyangka akhirnya bisa kembali pulang setelah sekian lama terjebak di tempat mengerikan itu. Kebahagiaan mereka seketika berubah menjadi suasana duka saat 2 orang kiai datang dengan membawa kabar sedih. Ki Wongso baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Dengan tenang, ia telah bersyahadat sebelum menghadap Sang Pencipta. Sesuai ajaran yang kini ia yakini, ia ingin dimakamkan secara Islam. Pak Lurah dan sesepuh desa terkejut mendengar kabar tersebut. Dengan penuh penghormatan, mereka pun segera mengumumkan berita duka itu kepada warga. Sesuai wasiat yang ditinggalkan, malam itu juga Ki Wongso dimakamkan. Selain itu, ia juga berpesan agar rumah dan seluruh hartanya diserahkan untuk kepentingan masyarakat desa. Seiring berjalannya waktu, rumah Ki Wongso kini telah berubah menjadi tempat mengaji, membawa manfaat bagi banyak orang. Sementara itu, Mila telah kembali ke keluarganya. Meskipun sempat kehilangan waktu selama 2 tahun, ia tidak sendirian. Persahabatannya dengan Heni, Sylvie, dan Dinda terus berlanjut.
Mereka selalu memberi semangat kepada Mila agar tetap berjuang mengejar pendidikannya yang sempat tertinggal. Hari-hari berlalu dengan cepat. Masa KKN mereka pun akhirnya berakhir. Di hari terakhir, mereka berpamitan kepada Pak Karta dan Pak Lakso, dua tokoh desa yang telah banyak membantu mereka. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati mereka. Kemana perginya Bu Lasmi? Mereka tidak lagi melihat sosok wanita tersebut. Saat mereka menanyakan hal itu kepada Pak Lurah, ia hanya tersenyum dan memberi jawaban singkat. Bu Lasmi telah mengundurkan diri dan pergi entah kemana. Sebelum mereka pergi, Pak Lurah menyerahkan sebuah buku tua kepada Hendy. Buku itu adalah peninggalan terakhir dari Ki Wongso. Tidak ada yang tahu isi di dalamnya, namun mereka merasa bahwa di balik lembaran-lembaran tua itu, tersembunyi kisah dan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Setelah selesai berpamitan, mereka segera berjalan menuju tempat mobil yang telah diparkir. Saat hendak berangkat, Hendy tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria tua, orang yang pernah melerai pertengkarannya dengan Narso. Tatapan pria itu penuh ketenangan, seolah ingin memastikan bahwa Hendy baik-baik saja. Dengan sopan, Hendy mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan pria tua itu saat kejadian beberapa waktu lalu. Pria itu hanya mengangguk sambil tersenyum hangat, lalu dengan suara penuh kebijaksanaan, ia memberikan doa agar perjalanan mereka selamat hingga tujuan. Setelah itu, pria tersebut melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam perasaan yang entah mengapa terasa sedikit ganjil. Mereka akhirnya masuk ke dalam mobil dan langsung melanjutkan perjalanan. Tejo berada di belakang kemudi, memimpin perjalanan panjang yang terasa begitu sunyi. Saat mobil melaju melewati bekas desa melintang, pemandangan yang mereka saksikan membuat dada mereka terasa sesak. Tak ada lagi jejak kehidupan di sana, desa yang dulunya megah dan penuh aktivitas kini telah rata dengan tanah, seakan tak pernah ada kehidupan yang pernah bersemayam di sana. Di tengah perjalanan, Hendy mulai membuka buku tua yang diberikan oleh Ki Wongso. Jemarinya membalik halaman-halaman yang dipenuhi dengan tulisan tangan yang pudar. Saat sampai di bagian tengah buku itu, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya tertegun, sebuah foto lama yang tampak melekat pada halaman tersebut. Dahinya mengernyit penuh keheranan. Rasa penasaran mendorongnya untuk memperhatikan lebih saksama. Wajah di dalam foto itu begitu familiar. Namun, bukan hanya wajah yang mengejutkannya, tetapi juga nama yang tertulis di bawahnya. Nama yang tercantum di sana bukanlah Lasmi, melainkan Seruni. Dengan perasaan tak menentu, Hendy menunjukkan temuannya kepada Tora. Ketika Tora melihat foto itu, ekspresi wajahnya pun berubah drastis. Ketiga gadis di dalam mobil, Sylvie, Dinda, dan Henny, menjadi penasaran melihat reaksi keduanya. Mereka pun segera ikut melihat foto usang tersebut. Tak lama, Dinda mengeluarkan kacamata pembesarnya untuk memperjelas tulisan yang tampak buram di halaman itu. Mata gadis itu melebar, wajahnya mendadak dipenuhi ketakutan setelah berhasil membaca isi tulisan yang tersembunyi. Tora dan yang lainnya menatapnya penuh tanda tanya. Ketegangan meliputi udara di dalam mobil. Dengan suara yang sedikit bergetar, Dinda akhirnya mengungkapkan fakta yang baru saja dibacanya. Terungkap bahwa sosok yang selama ini mereka kenal sebagai Bu Lasmi ternyata bukanlah manusia biasa. Dia adalah dayang dari Ratu Siluman yang bersemayam di sekitar desa itu. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Pikiran mereka berputar, berusaha memahami kenyataan yang sulit dipercaya. Sosok yang selama ini mereka anggap sebagai seorang wanita bijak ternyata adalah makhluk dari dunia lain. Sementara itu, di lokasi bekas desa melintang yang kini hanya berupa tumpukan tanah longsor, sosok Bu Lasmi berdiri memandang ke arah kejauhan. Senyuman samar terukir di wajahnya, seolah mengantarkan kepergian para mahasiswa itu dengan rasa lega. Tak lama, muncul sosok wanita lain, seseorang yang memancarkan aura luar biasa kuat. Dialah Sang Ratu Siluman. Dengan suara lembut namun penuh kuasa, Ratu Siluman itu menyatakan bahwa tugas Seruni telah selesai dan kini saatnya ia kembali.
Tanpa ragu sedikit pun, Seruni tunduk dan menerima perintah tersebut. Seiring dengan itu, sosok Bu Lasmi mulai memudar, berubah menjadi wujud aslinya, seorang wanita cantik dengan aura mistis yang begitu kuat. Dalam sekejap, kedua sosok tersebut menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan tempat itu tanpa jejak, seolah mereka tidak pernah ada di dunia manusia.